Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat web hosting. Buka aplikasi Google Chrome. Lalu cari 000webhost.com. Jika tidak ketemu webnya, kalian tambahkan ID di depannya. Saat muncul tampilan seperti ini, kalian klik daftar. Nah, lalu kalian kelola website. Di tampilan seperti ini, kalian klik WordPress, install. Username-nya saya isi admin, password-nya kalian isi sesuai kalian masing-masing. Lalu install. Tunggu hingga proses selesai. Pada saat di tampilan seperti ini, kalian klik pergi ke halaman konfigurasi. Lalu masukkan username dan password yang telah kalian buat tadi. Lalu klik login. Ini adalah tampilan dashboard Anda. Kalian cari page, lalu klik add new. Nah, saat muncul tampilan seperti ini, kalian bisa mulai mengedit sesuai web yang kalian inginkan. Di sini saya buat titelnya Troubleshooting Keamanan pada Jaringan WAN.
Nah, di sini saya menambahkan future image, menambahkan gambar untuk di webnya. Nah, sekarang saya akan menambahkan presentasi di web. Sudah saya siapkan, saya buat di Google Slide. Ini total ada 17 slide. Nah, lalu klik file, publikasikan di web, klik sematkan, lalu checklist putar dan mulai ulang itu, lalu klik publikasikan, klik OK. Nah, di sini ada paste link, kalian tinggal copy, kembali ke web, ke laman web yang kita buat, kalian paste linknya di sini. Nah, jika telah selesai, kalian klik schedule atau publish. Kalau schedule di sini, publishnya itu ditetapkan oleh waktu. Jadi sesuai waktu nanti webnya bisa dibuka. Nah, jika selesai, kalian klik view page. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah presentasi yang saya masukkan tadi. Jadi, sekarang ini saatnya saya mempresentasikan, yaitu berjudul Troubleshooting Keamanan pada Jaringan WAN. Langsung saja, latar belakang. Ini adalah latar belakangnya. Tujuan laporan, pertama, dapat mengetahui permasalahan pada keamanan jaringan. 2. Dapat mengetahui cara menjaga keamanan pada jaringan WAN. Ketiga, menyadari kepentingan keamanan pada jaringan. Lanjut ke manfaat laporan. Dengan adanya pembuatan laporan akhir ini memberikan manfaat. Pertama, dapat memecahkan masalah jika terjadi kerusakan pada keamanan. Kedua, dari yang tidak bisa mengkonfigurasi router mikrotik menjadi bisa. Ketiga, sebagai sarana evaluasi dan bahan referensi. Selanjutnya, pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sekumpulan komputer yang terpisah namun disatukan menjadi satu rangkaian yang saling mampu untuk mengerjakan tugas. Lalu, ke switch. Switch adalah sebagai pengalih jaringan dan menjadi sebuah alat yang menjalankan penghubung tidak terlihat dari banyak jaringan. Itu adalah gambar switch. Switch banyak memiliki port. Lanjut ke router. Router itu adalah proses yang dikenal sebagai routing. Jadi dia itu membagi jaringan, sedangkan hotspot adalah perangkat standar yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal tanpa kabel yang didasari dengan spesifikasi AEEE 802.11. Hotspot banyak sekali diminati oleh masyarakat sekarang untuk dapat menggunakan jaringan internet secara bersama-sama dan berkelompok. Lanjut ke internet. Siapa sih sekarang yang nggak tahu sama internet? Internet merupakan singkatan dari International Network yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Sekarang kita jelaskan klien.
Klien adalah komputer dalam jaringan yang menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Lebih jelasnya, klien adalah pemakai layanan. Lanjut ke topologi. Ini adalah topologi jaringan yang digunakan. Di sini ada perangkat yang berupa laptop, switch, router, access point, dan smartphone. Cara kerja topologi ini adalah switch bertindak sebagai gateway internet yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Router tersebut berfungsi untuk membagi koneksi internet ke jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. Ini adalah rincian total biaya pemasaran. Nah, berikut adalah sasaran pasar atau pengguna. Pertama, lembaga pemerintahan, kedua, lembaga pendidikan, ketiga, perusahaan, dan keempat, warnet dan kafe. Faktor pendukung. A. Spesifikasi mikrotik yang mendukung fitur hotspot memudahkan membuat jaringan wireless. B. Terdapat jaringan internet sehingga jaringan lokal dapat menggunakan jaringan publik. C. Dengan adanya software Winbox memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi. D. Disediakan alat bahan yang mendukung keberhasilan pembuatan laporan. E. Adanya buku panduan konfigurasi mikrotik yang mendukung. Faktor penghambat. Lamanya dalam proses pengerjaan dikarenakan saya menemukan banyak kesalahan. B. Internet yang kurang stabil. Dan C. Kerusakan pada alat saat digunakan. Ini adalah pengembangan tindak lanjut dalam proses pembuatan laporan. Dan untuk judul proyek troubleshooting keamanan pada jaringan, kita bisa mengembangkan fitur web proxy, filter rules, agar dapat memblokir website serta file yang dapat membahayakan user. Kita juga dapat mengatur blok website untuk mengatur situs yang seharusnya tidak boleh diakses. Dan kita juga dapat melihat story jika ingin meretas jaringan kita. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Fiturnet dapat memblokir website, dan karena adanya software Winbox memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi. Fitur hotspot juga memudahkan kita untuk membagi jaringan, dan terdapat banyak fitur yang mendukung. Untuk saran, saya sarankan pilihlah perangkat keras seperti router dengan spesifikasi sesuai kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.